teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, bersama saya kembali Stisya Krisnajati. Nah, oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Hypertext Preprocessor atau PHP. Nah, PHP ini adalah bahasa pemrograman server-side scripting yang menyatu dengan HTML. Nah, untuk membuat halaman web menjadi dinamis, karena PHP ini adalah server-side scripting, maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di sisi server. Nah, kemudian hasilnya itu akan dikirimkan ke browser dalam format HTML. Dengan demikian, kode program yang tertulis dalam PHP ini tidak akan terlihat oleh user, sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. Nah, PHP ini dirancang untuk membentuk halaman web yang dinamis, yaitu halaman yang dapat membentuk sesuatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi data di halaman web tertentu. Nah, PHP ini termasuk dalam open source produk, sehingga source code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. Nah, PHP juga dapat berjalan di berbagai web server seperti IISS, Personal Web Server atau PWS, kemudian Apache, dan juga Sitami, serta memiliki kemampuan untuk diletakkan di lintas platform. Artinya PHP ini dapat dipasang pada semua sistem operasi yang beredar saat ini, diantaranya seperti Microsoft Windows, kemudian Linux, macOS, dan juga Solaris. Nah, selain itu PHP juga dapat dibangun dari modul web server Apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI atau Command Gateway Interface. Nah, PHP ini dapat mengirim HTML header, dapat mengatur cookies, mengatur authentication, dan juga redirect user. Nah, salah satu keunggulan PHP ini adalah kemampuannya untuk melakukan koneksi ke berbagai macam software di DBMS, sehingga dapat menciptakan suatu halaman web yang dinamis. Nah, PHP ini memiliki konektivitas yang baik dengan beberapa DBMS, diantaranya ada Oracle, kemudian ada Sybase, MySQL, terus Microsoft SQL Server, terus ada juga Solid, terus ada PostgreSQL, ada juga Bash, FilePro, Velocis, DBase, Unit, DBM, dan tak terkecuali semua database berinterface ODBC. Nah, PHP juga memiliki integrasi dengan beberapa library eksternal yang dapat membuat kita dapat melakukan segalanya dari dokumen PDF hingga memparse XML. Nah, PHP ini mendukung komunikasi dengan layan lain melalui protokol INET, SNMP, NMTP, POP3, atau bahkan HTTP. Nah, apabila PHP berada pada halaman web kita, maka tidak diperlukan pengembangan lingkungan khusus atau direktori khusus. Nah, hampir seluruh aplikasi berbasis web dapat dimuat dengan PHP. Kekuatan utama PHP ini adalah konektivitas basis data dengan web. Nah, dengan kemampuan ini, maka kita akan mempunyai suatu sistem basis data yang dapat diakses dari web. Nah, untuk mengenal lebih dalam apa aja perintah dasarnya di PHP, kita akan nanti mencoba menjelaskan dan juga mungkin membuat contoh sedikit perintah-perintah dasar yang ada di PHP. Dari mulai script PHP, kemudian ada nanti tag-tagnya yang untuk poin-poinnya yang lain. Nah, untuk contohnya seperti apa, kita langsung saja lanjut.
Oke, sekarang kita akan membuat contoh daripada program PHP yang tadi sudah kita jelaskan di sebelumnya tadi untuk pengertian PHP. Nah, sekarang kita akan membuat contohnya. Di sini saya akan membuat contoh sederhana saja untuk PHP pertamanya. Di sini kita menggunakan tag PHP. Nah, kalau sudah, kita coba simpan. Kemudian kita masuk di halaman web browsernya. Nah, sebelum kita membuat programnya, teman-teman itu terlebih dahulu buka aplikasi SAM-nya, kemudian kita start di bagian Apache-nya saja, karena kita untuk PHP ini dia basicnya adalah Apache. Jadi kita nyalakan dulu Apache-nya di aplikasi SAM, baru kita masuk ke dalam Sublime Text-nya untuk membuat programnya. Oke, setelah kita buat programnya seperti ini, kemudian kita buka halaman Google-nya, halaman browser. Oke, untuk membuka dan juga melihat hasil program yang sudah kita buat tadi, di bagian pencarian di sini kita tuliskan saja localhost / kemudian kita masukkan di mana file tadi kita simpan. Kemudian kita masukkan nama daripada file kita tadi, dan jangan lupa di sini atensinya ya .php. Kemudian kita coba buka. Nah, jadi ini dia hasilnya. Jadi untuk ini adalah localhostnya. Kemudian untuk yang latihan ini dia adalah folder dimana tempat saya menyimpan file yang sudah saya buat dari program Sublime Text ini. Jadi di sini bisa kita lihat ya, untuk foldernya saya pakai latihan, kemudian untuk nama filenya di sini saya menggunakan nama PHP karena materi yang saya bahas kali ini adalah PHP. Jadi itu dia, ini adalah contohnya untuk hasil programnya, program sederhana itu PHP pertamaku. Nah, untuk yang selanjutnya, karena di PHP ini dia masih banyak menu yang lainnya, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu PHP Syntax.
Sintaks PHP ini adalah script PHP yang dijalankan di server. Nah, dan hasil HTML-nya biasa dikirim kembali ke browser. Nah, sintaks PHP dasar ini terdiri dari script PHP yang dapat ditempatkan di mana saja di dalam dokumen. Nah, script PHP dimulai dengan teks dengan simbol tanda kurang dari, kemudian dipaket disusul dengan tanda tanya, dan juga diakhiri dengan tanda tanya, kemudian ditutup kembali dengan tanda lebih besar. Nah, ekstensi file default untuk file PHP ini adalah .php. Nah, file PHP biasanya berisi tag HTML dan juga beberapa kode script PHP. Nah, di contoh kali ini saya akan memiliki contoh file PHP sederhana dengan script PHP yang menggunakan fungsi PHP bawaan echo untuk menghasilkan teks hello world di halaman web. Oke, kita langsung buat contohnya. Untuk membuat program ini tidak jauh beda dengan yang ini, cuman di sini tinggal kita ganti saja dari PHP pertamaku menjadi hello world. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita ke browser lagi, kemudian kita refresh. Nah, jadi ini dia tampilannya. Tidak, untuk programnya sendiri itu tidak jauh beda dengan yang program sederhana pertama tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu PHP Cache Sensitivity. Nah, sensitivitas kasus PHP ini dalam PHP kata kuncinya misalnya if, else, while, echo, dan lain-lain. Nah, kelas, fungsi, dan fungsi yang ditentukan pengguna tidak peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Nah, di contoh yang saya buat kali ini, ketiga pernyataan gemar di bawah ini sama dan juga legal. Untuk contohnya di sini kita tambah saja, kita pakai huruf besar semua. Untuk yang selanjutnya kita akan mengkombinasi huruf besar dan juga huruf kecil ya, begini. Oke, setelah itu kita save, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi di sini dia tercetak semua karena sensitivitas PHP ini dia tidak peka terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Nah, jadi untuk ini dia akan tercetak semua ketiga kalimat yang ketiga baris kata yang sudah kita buat tadi, karena di bagian PHP ini dia tidak peka terhadap huruf besar maupun huruf kecil.
untuk huruf besar semua dia akan ditampilkan, walaupun di tulisan kata echo-nya di sini ada huruf kecil maupun kombinasi juga dia akan tercetak di halaman web browsernya. Untuk yang selanjutnya yaitu PHP comment. Nah, PHP komentar ini dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian daripada program. Nah, tujuan satu-satunya adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode tersebut. Komentar dapat digunakan untuk membiarkan orang lain memahami kode Anda, terus kemudian ingatkan diri Anda akan apa yang Anda lakukan. Sebagian besar pemrograman pernah mengalami kembali ke pekerjaan mereka 1 atau 2 tahun kemudian dan harus memikirkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Nah, komentar ini dapat mengingatkan Anda tentang apa yang Anda pikirkan saat menulis kode PHP untuk mendukung beberapa cara berkomentar. Nah, contohnya untuk contoh yang pertama untuk yaitu perintah untuk single line comment. Untuk single line comment di sini contohnya never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. Nah, jadi ini dia untuk komen PHP. Nah, untuk komen PHP di sini dia memakai dua simbol atau sintaks. Nah, untuk yang pertama bisa memakai simbol slash 2 kali, kemudian untuk yang kedua yaitu bisa menggunakan pagar, tanda pagar. Nah, di sini kenapa dia warnanya begini, karena ini adalah dia komentar, jadi mengingatkan apa yang sedang kita buat. Misalnya di sini kita akan buat this is a single line comment, maka ini akan mengingatkan kita bahwa ini adalah untuk single line comment. Kemudian ini juga sama, cuman beda di simbolnya saja. Kalau kita save kemudian kita coba lihat, nah maka di sini dia tidak akan muncul karena itu hanya sebatas komentar saja untuk mengingatkan kita tentang program yang sudah telah kita buat. Kemudian untuk yang kedua yaitu syntax for multiple line comment. Nah, untuk multiple line comment ini dia tidak jauh beda, cuman untuk slice-nya dia cuman menggunakan satu slice saja, kemudian diikuti dengan tanda bintang seperti ini. Kemudian
dia ditutup kembali dengan bintang slash begini. Jadi dia sama, cuman bedanya untuk slash untuk simbolnya saja yang berbeda. Kalau dijalanin di program juga dia tidak akan muncul karena ini hanyalah komentar. Nah, yang contoh selanjutnya yaitu kita akan membuat contoh menggunakan komentar ini untuk menghilangkan bagian-bagian kode. Contohnya misalnya di sini kita pakai single line saja. Oke, jadi ini dia untuk kita bisa menekan komentar ini untuk menghilangkan sebuah kode. Di sini kita akan mencoba menjumlahkan yang harusnya jika dijumlahkan ini akan menghasilkan hasil 25, tapi kita akan coba lihat hasilnya menjadi berapa. Nah, kenapa di sini hasilnya 10? Karena di bagian ini kita menggunakan komentar untuk menghilangkan kode yang bagian tengah ini. Jadi untuk plus 15 nya ini kita hilangkan karena kita memakai simbol komentar untuk menghilangkan kode ini. Oke, jadi itu dia untuk di HTML bukan HTML, maksudnya PHP komen. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu PHP variabel. Nah, di PHP variabel ini dia ada kode-kode tertentu. Untuk misalnya untuk contoh yang pertama misalnya untuk di simbol variabel ini dia menggunakan simbol dolar ini, jadi huruf S kemudian ada garisnya untuk variabel. Oke, sekarang kita akan buat contoh untuk PHP variabel. Ini kita hapus dulu saja. Nah, jangan lupa untuk variabel ini dia memakai simbol dolar ini.
Nah, di sini kita akan panggil untuk bagian atas ini menggunakan echo. Oke, kemudian kita save, lalu kita coba lihat di browsernya. Kita refresh. Nah, jadi ini dia untuk hasilnya. Jadi dia akan menampilkan hello world, kemudian 5 dan juga 10,5. Jadi untuk bagian yang sudah kita buat ini, dia akan dipanggil menggunakan perintah echo, kemudian kita masukkan kodenya. Di sini ada $txt, kemudian ada x, kemudian ada $y. Nah, untuk dia jumlahnya berapa untuk teksnya, di sini dia bernilai hello world, kemudian untuk x-nya ini bernilai 5 dan juga untuk nilai y-nya ini dia 10,5. Nah, setelah pernyataan di atas pernyataan ini dieksekusi, maka variabel txt akan menyimpan nilai hello world, kemudian variabel x dia akan menyimpan nilai 5 dan juga variabel y dia akan menyimpan nilai 10,5. Nah, untuk dengan catatan saat Anda menetapkan nilai teks ke variabel, beri tanda kutip di sekitar nilainya. Nah, jadi untuk teks dia memakai tanda kutip di sekitarnya. Jadi di sini kita sudah menggunakan tanda kutip. Nah, kemudian untuk catatan lagi untuk teman-teman semua, karena tidak seperti pemrograman lain, nah PHP ini dia tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan
variabel. Nah, itu dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai padanya. Nah, variabel PHP ini juga dapat memiliki nama pendek seperti X dan juga Y, atau nama yang lebih deskriptif, misalnya X name total volume. Nah, aturan untuk variabel PHP di sini, variabel dimulai dengan tanda dolar ini, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Nah, nama variabel ini harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel juga tidak boleh dimulai dengan angka, dan nama variabel ini hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan juga garis bawah dari alfabet A sampai Z, kemudian dari angka 0 sampai 9 dan juga tanda garis bawah atau underscore. Nah, nama variabel juga peka terhadap huruf besar atau kecil. SX dan SX adalah dua variabel berbeda. Untuk H yang pertama dia huruf kecil semua, kemudian H yang kedua dia huruf besar semua. Ini adalah dua variabel yang berbeda. Nah, teman-teman harus ingat bahwa nama variabel PHP ini peka terhadap huruf besar kecil. Nah, untuk keluaran variabel, pernyataan echo PHP sering digunakan untuk mengeluarkan data ke layar. Nah, contohnya kita akan menunjukkan cara mengeluarkan teks dan variabel. Oke, kita akan coba di sini. Ini kita hapus saja karena tidak kepakai. Nah, untuk ikonya ini sendiri dia menggunakan, kita akan menambahkan karakternya. Oke, sekarang kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini dia akan muncul aku cinta negara Indonesia. Karena di ikonya ini kita menggabungkan antara karakter yang ini kemudian dengan karakter TXT yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk TXT-nya, untuk variabel TXT-nya maksudnya dia bernilai negara Indonesia. Nah, untuk tambahan karakternya di sini kita akan menambahkan karakter seperti ini. Jadi dia akan muncul tadi tampilannya begini.
Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel penjumlahan menggunakan PHP variabel ini. Nah, misalnya saja di sini kita ingin menjumlahkan dua buah nilai. Untuk nilai x-nya misalnya di sini kita buat 5, kemudian nilai y-nya di sini kita buat 4, kemudian kita akan menjumlahkan kedua nilai tersebut menggunakan PHP. Untuk programnya seperti apa kita akan buat. Kita masukkan dulu variabel x-nya, misalnya 10 saja, 5, maaf. Kemudian variabel y-nya 4. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan kedua nilai variabel x dan juga y, sama yang memakai echo juga. Kemudian kita panggil variabelnya x, kemudian kita masukkan operasi penjumlahan. Oke, kemudian kita simpan, lalu kita lihat di browser. Nah, jadi ini dia untuk output hasilnya 9, karena kita tadi menjumlahkan dua nilai variabel yaitu 5 dan juga 4. Nah, untuk yang materi selanjutnya, karena untuk PHP variabel ini kita sudah selesai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu PHP echo atau print. Nah, dengan PHP ini ada dua cara dasar untuk mendapatkan keluaran, yaitu menggunakan echo dan print. Nah, di video kali ini, contoh kali ini saya akan menggunakan echo atau print di hampir setiap contoh. Jadi untuk bab kali ini berisi lebih banyak info mengenai kedua pernyataan keluaran tersebut. Nah, untuk PHP dan juga pernyataan cetak, echo dan print kurang lebih sama. Keduanya digunakan untuk mengeluarkan data ke layar. Perbedaannya cuman kecil saja. Echo ini tidak memiliki nilai balik. Nah, sedangkan print memiliki nilai pengembalian 1 sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Untuk echo ini dapat menggunakan beberapa parameter, meskipun penggunaan seperti itu jarang terjadi. Nah, sementara print ini dapat menggunakan satu argumen. Echo juga sedikit lebih cepat daripada print. Nah, pernyataan echo PHP. Nah, pernyataan echo ini dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung. Echo atau echo menggunakan tanda kurung. Nah, untuk teks tampilan, di contoh kali ini saya akan menunjukkan cara mengeluarkan teks dengan perintah echo.
Jadi ini dia untuk PHP untuk echo dan juga print. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini dia di dalam echo ini dia akan tercetak semua. Walaupun di sini dia terpisah-pisah karena dia menggunakan echo, maka dia akan jadi satu tampilannya. Jadi dia tidak muncul terpisah-pisah karena di sini tanda petiknya, di sini ada tanda petik, kemudian karakter ini ada tanda petik sendiri. Dia tidak terpengaruh karena dia hasil cetaknya akan menjadi satu buah kalimat seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan berikutnya, yaitu membuat tampilan sebuah variabel. Nah, contoh yang kita akan buat ini, dia akan menunjukkan cara mengeluarkan teks dan juga variabel dengan perintah permintaan echo. Oke, untuk programnya langsung saja.
Jadi ini adalah contoh untuk kita nanti akan cara menggunakan teks dan juga variabel dengan menggunakan pernyataan echo. Jadi untuk ini dia adalah teks pertama, dia adalah belajar PHP, kemudian untuk yang ini dia adalah teks yang kedua, yaitu pemrograman web. Nah, kemudian di sini dia ada variabel x. Untuk variabel x nya dia bernilai 5, kemudian untuk variabel y nya dia bernilai 4. Nah, kemudian kita akan melakukan teks dan juga variabel ini menggunakan perintah echo. Oke, kita save, lalu kita coba lihat hasilnya akan seperti apa. Nah, jadi ini dia untuk yang teks yang ditampilkan, yaitu belajar PHP di mata kuliah pemrograman web 1. Kemudian untuk nilai hasil dari penjumlahan variabelnya dia bernilai 9. Nah, di sini dia 5 dijumlahkan dengan 4, jadi dia bernilai 9. Kemudian untuk yang teksnya tadi dia berasal dari sini, belajar PHP di mata kuliah, kemudian digabungkan dengan teks 2 itu ya di sini pemrograman web 1. Nah, jadi itu untuk contoh jika kita ingin menampilkan variabel dan juga teks menggunakan perintah echo. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai PHP print statement. Nah, PHP print statement itu atau pernyataan cetak PHP ini dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurung, print atau print yang menggunakan tanda kurung. Nah, untuk teks tampilannya, nah di sini saya akan membuat contoh menunjukkan cara mengeluarkan teks dengan perintah print. Nah, teks di sini dapat berisi tentang mengenai markup HTML. Untuk contohnya seperti apa? Kita akan membuat programnya. Nah, untuk programnya sendiri itu tidak jauh beda dengan echo. Bedanya di sini dia untuk yang di bagian echo ini dia diganti menggunakan print. Oke, misalnya saja kita kasih dulu aja. Kemudian kita akan buat program yang baru. Nah, jadi ini untuk programnya dia tidak jauh beda, cuma di sini
dia hanya diganti menggunakan print perintahnya. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, jadi ini dia untuk hasilnya. Untuk yang di bagian cetak perintah cetak yang pertama tadi, dia menggunakan heading 2, yaitu berbunyi nama saya adalah Justisya Krishna. Kemudian ini adalah perintah cetak yang kedua, dan ini adalah perintah cetak yang ketiga. Oke, sekarang sekarang kita akan buat contoh yang kedua, yaitu contoh menunjukkan cara mengeluarkan teks dan juga sebuah variabel dengan menggunakan pernyataan cetak atau menggunakan perintah print. Nah, untuk menampilkan teks dan juga variabel menggunakan perintah print ini, dia juga sama seperti perintah sebelumnya, yaitu dengan menggunakan echo. Cuma saja di sini dia berubah dari echo menjadi perintah print. Sebelumnya kita saja dari perintah yang pertama tadi ini, kemudian untuk yang di bagian echo ini kita ganti menjadi print. Kemudian di bagian sini juga kita ganti menjadi print. Dan yang ketiga juga kita ganti. Nah, jadi ini dia hasilnya, dia tetap hasilnya sama seperti yang perintah echo tadi, cuman untuk di bagian programnya dari echo kita akan dia diubah ke print. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan masuk di materi PHP data types. Data types ini adalah variabel yang dapat menyimpan data dari berbagai jenis, dan juga jenis data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda juga. Nah, PHP ini mendukung tipe data sebagai berikut. Untuk yang pertama, yang tipe datanya dia ada string, kemudian ada integer, terus ada float. Di sini float ada floating point numbers, kemudian ada juga boolean, terus ada array, object, null, dan juga results. Nah, untuk yang PHP yang kita bahas pertama yaitu tipe data PHP string. Nah, string ini dia bisa berupa teks apa saja yang ada di dalam tanda kutip. Nah, di sini teman-teman semua dapat menggunakan tanda kutip tunggal ataupun menggunakan tanda kutip ganda. Misalnya saja di sini. Oke, ini kita hapus saja dulu. Kemudian kita akan buat programnya.
Jadi ini dia untuk program di string PHP. Nah, di sini dia ada string X dan juga string Y. Untuk nilai string X-nya dia bernilai di sini karena kita menggunakan teks, maka di sini dia bernilai belajar PHP. Kemudian untuk nilai dari string Y pun dia juga belajar PHP. Nah, untuk menampilkannya di halaman browser, di sini kita menggunakan perintah echo atau pernyataan echo. Kemudian di sini kita panggil untuk nilai X-nya. Kemudian kita juga akan memanggil dari nilai daripada Y-nya. Oke, kita save. Kita coba lihat. Nah, jadi ini dia untuk yang bagian pertama ini adalah nilai X-nya. Kemudian untuk yang bagian kedua ini adalah nilai Y-nya. Nah, jadi itu untuk contoh dari PHP string. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu PHP integer. Nah, PHP integer ini adalah tipe data PHP integer. Nah, tipe data integer ini adalah angka non desimal antara 2,147.483,468 dan juga 2,147.483 dan 647. Nah, aturan untuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini harus memiliki setidaknya 1 digit bilangan bulat, tidak boleh memiliki titik desimal. Nah, bilangan bulat dapat berupa positif ataupun negatif. Bilangan bulat juga dapat ditentukan dalam notasi desimal, basis 10, heksadesimal atau basis 16, dan juga terus oktal, basis 8 atau biner atau basis 2. Nah, dalam contoh berikut nilai X di sini adalah integer. Nah, kemudian fungsi PHP Vardam ini akan mengembalikan tipe dan juga nilai data. Oke, kita akan coba lihat. Akan buat programnya. Oke, ini kita hapus saja. Misalnya di sini dia nilai X-nya kita masukkan, misalnya sebagai contoh 5985. Kemudian kita akan menggunakan Vardam untuk mengembalikan nilainya tersebut. Oke, sekarang kita save, lalu kita lihat. Nah, jadi ini dia untuk hasilnya. Jadi untuk integer ini dia menggunakan perintah Vardam. Kemudian kita masukkan nilai X-nya tadi. Jadi untuk nilai X-nya tadi dia contohnya di sini 5985. Kemudian untuk Vardamnya ini dia berubah menjadi integer. Jadi di sini dia bernilai integer 5985. Nah, untuk yang berikutnya yaitu PHP float. Float atau bilangan floating point adalah bilangan dengan titik desimal atau bilangan dalam bentuk eksponensial. Nah, di contoh kali ini saya akan membuat berupa nilai X-nya ini adalah float, kemudian fungsi PHP Vardam atau fungsi PHP Vardam ini dia akan mengembalikan tipe dan juga nilai datanya. Oke, kita langsung saja buat programnya.
yang di PHP float. Nah di sini nilai x nya dia 10,365. Nah di sini kuadran ini akan menentukan apakah nilai di atas ini dia bernilai float atau tidak. Oke, sekarang kita siapkan, kita lihat apakah bilangan ini dia float atau tidak. Nah ini dia di sini dia keluar float 10,365. Jadi nilai di atas ini, nilai x ini dia bernilai tipe data, yaitu menggunakan tipe data float. Kemudian yang selanjutnya yaitu PHP array. Nah, sebuah array akan menyimpan banyak nilai dalam satu variabel tunggal. Nah, di contoh berikut nilai stars adalah sebuah array. Nah, fungsi PHP var dan di sini dia akan mengembalikan tipe dan juga nilai datanya. Nah, contohnya jadi ini dia untuk PHP array hasilnya seperti ini. Di sini untuk dia arraynya dia ada 3, yaitu ada Volvo, kemudian ada BME dan juga ada string. Nah, untuk nilai string dalam kata Volvo-nya di sini dia bernilai 5 untuk yang nilai pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu arraynya dia bernilai string 3, ada 3 string di dalam array kedua ini. Kemudian untuk yang terakhir, array terakhir dia bernilai di sini dia ada untuk nilai stringnya dia berjumlah 6. Jadi begitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu PHP objek. Untuk PHP objek di sini, kelas dan juga objek adalah dua aspek utama dari pemrograman berorientasi objek. Nah, kelas adalah template untuk objek dan objek adalah turunan dari kelas.
Ketika objek individu ini dibuat, mereka mewarisi semua properti dan juga perilaku daripada kelas, tetapi setiap objek ini akan memiliki nilai yang berbeda untuk properti tersebut. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan jika kita memiliki kelas bernama mobil, nah maka mobil ini dapat memiliki properti seperti model, warna, dan juga yang lainnya. Di sini kita juga dapat mendefinisikan variabel seperti model, color, dan juga seterusnya untuk menampung nilai properti ini. Ketika objek individual, misalnya saja Volvo, BMW, Toyota, dan lain-lain dibuat, nah mereka akan mewarisi semua properti dan juga perilaku daripada kelas. Tetapi setiap objek akan memiliki nilai properti yang berbeda. Nah, jika Anda membuat fungsi construct PHP, secara otomatis akan memanggil fungsi ini saat Anda membuat objek daripada kelas tersebut. Nah, untuk programnya seperti apa, kita akan buat. Oke, di sini kita akan menggunakan kelas kembali. Untuk kelasnya di sini adalah mobil.
atau yang tadi ini sudah sama, dia nanti akan mengambil sesuai dengan public fungsi di sini dia untuk operatornya. Nanti jika dia terpanggil maka my car is a kemudian dijelaskan warnanya dan juga di sini dijelaskan modelnya. Oke, kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Sebentar, mungkin di sini dia tidak muncul warna dan juga modelnya, mungkin ada kesalahan dalam penginputan.
kedua adalah my car is a red Toyota. Jadi itu. Untuk yang selanjutnya yaitu PHP 0 value. PHP 0 value ini atau nilai PHP 0 dia adalah tipe data khusus yang hanya dapat dimiliki satu nilai atau 0. Nah, variabel tipe data 0 ini adalah variabel yang tidak memiliki nilai yang diberikan padanya. Nah, untuk catatannya, jika sebuah variabel dibuat tanpa nilai, itu secara otomatis dia akan bernilai 0. Nah, variabel juga dapat dikosongkan dengan menyetel nilainya ke 0. Untuk programnya di sini oke, ini kita hapus aja dulu. Misalnya di sini ada nilai X. Nah, di sini dia bernilai 0 karena variabel X yang kita masukkan tadi dia tidak bernilai atau 0. Di sini juga misalnya di sini kita kosongin, kemudian yang ini juga kita coba kosongin, apakah dia akan tetap bernilai 0 atau tidak. Kita save. Oke, sekarang kita masuk di fungsi PHP yang selanjutnya, yaitu adalah fungsi string. Nah, string di sini adalah urutan karakter seperti contohnya misalnya hello world. Nah, fungsi string di PHP ini kita akan melihat beberapa fungsi yang umum digunakan untuk memanipulasi fungsi string. Untuk yang pertama, untuk fungsi yang digunakan adalah fungsi strlen.
Nah, di sini strlen dia akan menghitung panjang string di dalam fungsi PHP. Misalnya saja di sini jika kita ingin membuat programnya, stringnya dia berapa. Nah, di sini untuk panjang string daripada hello world tadi adalah dia 12. Di sini hitung dari 12 ini diambil dari panjangnya ini. Di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, untuk karakter spasi pun dia juga dihitung 6 7 8 9 10 11 12. Jadi untuk fungsi strlen ini dia akan menghitung panjang daripada string dalam PHP. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi selanjutnya str_word_count. Nah, di sini untuk str_word_count ini dia akan menghitung jumlah kata di dalam string PHP. Misalnya di sini yaitu str di sini dia outputnya adalah 2 karena kata dalam string PHP-nya ini cuma 2, yaitu untuk kata yang pertama yaitu hello, kemudian kata yang kedua yaitu world. Maka untuk outputnya dia bernilai 2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu strf atau refresh string. Nah, di sini untuk strf ini dia akan membalik string hello world ini, jadi dia nanti akan dibalik untuk posisinya yang hello world ini dari kiri ke kanan, maka dia nanti akan dibalik dari kanan ke kiri. Nah, misalnya saja di sini kita simpan. Nah, jadi ini hasilnya. Untuk yang string hello world tadi dia berubah, yang harusnya dia dari kiri ke kanan, untuk dari fungsi di sini dia akan dibalik menjadi kanan ke kiri, jadi menghasilkan output seperti ini. Jadi untuk fungsi strf ini dia adalah membalik sebuah string yang ada di fungsi PHP ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu str post atau search for a text within a string. Nah, untuk str post di sini dia akan menghitung jumlah string daripada kata tertentu yang kita pilih. Misalnya di sini kita akan menghitung jumlah kata dari word saja, maka kita bisa menggunakan fungsi str post ini. Nah, di sini kita masukkan kata yang akan kita hitung. Misalnya di sini kata yang kita akan hitung jumlah stringnya adalah word. Nah, kemudian kita akan lihat untuk stringnya
berjumlah berapa untuk kata yang sudah kita pilih. Nah di sini dia berjumlah 6. Walaupun dia di kata wordnya ini dia berjumlah 5, tetapi untuk yang di bagian string yang pertama ini karena dia ada karakter di sini, maka dia juga tetap ikut terhitung. Nah untuk yang berikutnya yaitu str replace. Nah untuk str replace ini dia akan mengganti kata yang akan kita pilih. Misalnya di sini jika kita ingin mengubah kata word ini menjadi kata lain, kita bisa menggunakan perintah str replace ini. Misalnya saja kata yang kita ganti adalah kata wordnya, kemudian kita masukkan kata penggantinya. Misalnya contoh saja di sini Dolly, kemudian kita masukkan string hello wordnya. Hasilnya kalau untuk string hello world tadi dia akan terganti, untuk string wordnya tadi dia akan terganti menjadi Dolly. Jadi di sini untuk outputnya adalah hello Dolly, bukan lagi hello world, karena kita sudah mengganti kata word tadi menjadi kata Dolly. Nah untuk yang berikutnya, materi berikutnya yaitu PHP number. Materi yang selanjutnya yang akan kita lihat secara lebih dalam adalah mengenai tentang integer, float, dan juga number string. Nah, nomor PHP atau PHP number ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan tentang PHP. Di sini adalah ia menyediakan konversi tipe data otomatis. Jadi jika Anda atau teman-teman semua menetapkan nilai integer ke variabel, jenis variabel itu secara otomatis akan menjadi integer. Kemudian jika Anda menetapkan string, ke variabel yang sama, jenisnya akan berubah menjadi string. Nah, konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode Anda. Untuk yang pertama yaitu PHP integer. Nah, bilangan bulat adalah angka tanpa bagian desimal apapun. Misalnya saja 2,6, 2,25.
kemudian minus 265, kemudian ada 10358, kemudian ada minus 19567. Di sini dia adalah semuanya bilangan bulat, sedangkan 7,56 yang ada 10,00, terus ada 150,67. Di sini dia adalah bilangan float atau tipe data float. Nah, jadi tipe data integer ini adalah bilangan non desimal antara minus 21478368648 dan juga 2147483647. Nilai yang lebih besar atau yang lebih rendah dari ini akan disimpan sebagai float karena melebihi batas integer. Nah, hal penting lainnya untuk teman-teman ketahui adalah bahwa meskipun 4 dikali 2,5 hasilnya adalah 10, nah hasilnya akan disimpan sebagai float karena salah satu operannya adalah float, yaitu tadi 2,5. Nah, di contoh kali ini ada beberapa aturan untuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Bilangan bulat bisa berupa positif atau negatif. Nah, bilangan bulat juga dapat ditentukan dalam 3 format: desimal, heksadesimal, atau oktal. Nah, PHP juga memiliki fungsi berikut untuk memeriksa apakah tipe variabel adalah integer. Untuk yang pertama yaitu adalah is int, kemudian ada is integer, kemudian ada is long. Nah, di sini dia semua ini adalah bertipe integer. Di PHP number ini dia tidak jauh beda dari PHP data type. Di sini dia akan menampilkan tipe data apa saja yang digunakan jika kita menginputkan sebuah nilai x. Nah, misalnya di sini nilai x-nya kita inputkan dia bernilai integer, maka di sini juga dia akan untuk nilai x-nya dia akan tampil juga sebagai nilai integer. Kemudian juga ada PHP float seperti yang di data type tadi. Untuk floatnya di sini juga dia akan menampilkan tipe bilangan float. Kemudian ada juga PHP infinity. Nah, untuk PHP float dan juga integer mungkin saya tidak akan membuat contohnya karena saya sudah membuat contohnya di program sebelumnya tadi di PHP tipe data atau PHP data type. Nah, di sini saya akan membuat contoh di PHP infinity. Nah, PHP infinity di sini adalah nilai numerik yang lebih besar daripada PHP float max atau dianggap tak terbatas. Nah, PHP memiliki fungsi berikut untuk memeriksa apakah nilai numerik terbatas ataupun tak terbatas. Untuk PHP infinity ini dia bisa menggunakan 2 perintah. Yang pertama adalah is underscore finite, yang kedua is underscore infinite. Nah, namun fungsi PHP var di sini dia akan mengembalikan tipe dan juga nilai data. Apakah nilai data tersebut infinite atau tidak? Oke, langsung saja kita buat programnya.
ini kita hapus saja dulu. Kita pembuatan nilai daripada X nya misalnya saja Oke, ini lihat programnya. Jadi untuk filenya di sini dia akan memeriksa apakah nilai daripada X ini dia bernilai finite atau infinite. Oke, kita cek kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia bernilai float infinite atau bernilai tak terbatas. Untuk yang selanjutnya yaitu PHP NaN. Nah, PHP NaN ini untuk NaN di sini dia adalah singkatan dari not a number. Nah, NaN atau not a number digunakan untuk operasi matematika yang mustahil. Nah, di sini PHP memiliki fungsi sebagai pemeriksa apakah suatu nilai tersebut bukan merupakan angka. Untuk PHP NaN ini jika dia bukan bernilai angka maka akan ambil nanti dia untuk perintahnya itu is underscore NaN atau not a number. Namun di fungsi PHP Fadang dia akan mengembalikan tipe data. Di sini tipe atau nilai data yang dimaksud adalah apakah dia NaN atau tidak. Contohnya misalnya media outputnya di sini dia bernilai 6. Untuk yang berikutnya yaitu PHP